Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terbaru Rumah Sakit Fatma Medica. Kita kasih nama Podcast FM. Podcast ini berdiri dan diawali dengan saya, Dr. Alif, sebagai host, dan Mas Badrus ini nanti sebagai orang yang menjelaskan tentang Rumah Sakit Fatma Medica. Dia adalah manajer marketing Rumah Sakit Fatma Medica. Podcast ini akan menjelaskan tentang dunia kesehatan, dunia rumah sakit, fasilitas dari Rumah Sakit Fatma Medica, pelayanan dari Rumah Sakit Fatma Medica, dan tidak lupa nanti kami juga akan membahas tentang beberapa penyakit yang banyak di masyarakat dan akan didatangi oleh sebagai narasumbernya adalah dokter-dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Fatma Medica. Kita mulai podcast ini. Selamat datang, Mas Badrus. Selamat datang, Alif. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Dok. Sehat. Ini momentum puasa ya, Dok ya? Kita harus walaupun sekarang sudah jam segini, sudah siang. Biasanya kita ini dehidrasi, tapi kita harus tetap semangat ini untuk puasa kali ini. Betul sekali, Dok. Menjalani puasa sambil bekerja itu nggak mudah sebetulnya, Dok. Tapi kita kan kewajiban sama-sama, bekerjanya juga dapat, puasanya juga terlaksana. Apa kabar juga, Dokter Alif? Alhamdulillah hari ini saya semangat dan sehatin. Alhamdulillah sekali. Iya, Dokter. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang Rumah Sakit Fatma Medica agar masyarakat ini tambah sayang ke Rumah Sakit Fatma Medica. Kira-kira bagaimana sejarah Rumah Sakit Fatma Medica ini? Ya, Dokter. Bicara Rumah Sakit Fatma Medica, rumah sakit ini didirikan tahun 2014, bertepatan di tanggal 23 Februari. Kemudian rumah sakit ini resmi dan saat itu diresmikan langsung oleh Bupati Bapak Sambari saat itu. Dan Rumah Sakit Fatma Medica, alhamdulillah, Dokter, sampai saat ini menjadi kepercayaan oleh masyarakat sekitar. Jadi dari tahun 2014 sampai saat ini ada tren yang insya Allah bisa dikatakan positif. Gimana? Kalau 2014 yang saya tahu ya nggak banyak pasiennya. Kalau hari ini bagaimana? Tambah naik, tambah turun, atau seperti apa Rumah Sakit Fatma Medica? Baik, Dokter. Untuk sampai saat ini ya. Baik. Untuk sampai saat ini pasiennya alhamdulillah trennya positif mulai dari Januari kemarin. Jadi yang dimaksud positif ini kami juga bisa membantu atau bisa mengobati dalam arti pasien ke sini dan bisa tertangani seperti itu, Dokter, sampai saat ini. Jadi ada trennya dari bulan Januari insya Allah bertambah gitu. Dulu 2014 berapa dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Fatma Medica? Terus kemudian sekarang jadi berapa? Baik, Dokter. Untuk 2014 dokter spesialisnya tidak sebanyak sekarang. Nah, sekarang ini dokter spesialisnya sudah 27. Ini insya Allah nanti ada pengembangan lagi. Sampai saat ini 27 dokter spesialis yang sudah gabung ke kita di Rumah Sakit Fatma Medica.
27 ya. 27. Berarti sudah banyak sekali ya saat ini. Ya, betul sekali dokter. Sudah banyak sekali. Yang dulu mungkin yang di Rumah Sakit Fatma enggak banyak. Mungkin hanya 4 dasar. Ya. Kemudian sama penunjang. Ada penunjang radiologi, kemudian ada penunjang untuk lab, kemudian ada anestesi. Saat ini sudah sampai 27. Betul sekali dokter. Kira-kira Rumah Sakit Fatma ini apa sih visi misi dan nilai-nilai yang ada di Rumah Sakit Fatma agar sebuah organisasi seperti Rumah Sakit Fatma Medica ini orang lain bisa memahami. Oke, baik dokter. Bicara visi misi dan nilai-nilai yang ada di Rumah Sakit Fatma, tentunya kami berkomitmen penuh dengan visi misi dan nilai-nilai tersebut. Untuk visi misinya yaitu Rumah Sakit Fatma ingin menjadi rumah sakit yang rahmatan lil alamin, di mana rumah sakit ingin semuanya masuk dalam arti rumah sakit menjadikan suatu penerangan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pengobatan, tidak memandang itu siapa dan bagaimana dari kalangan apa. Kemudian untuk misinya, yang pertama misi di Rumah Sakit Fatma Medica adalah memberikan yang pasti adalah pelayanan yang prima. Sebentar, yang dari visi tadi, Baik. apa arti pokok dari rahmatan lil alamin? Baik. Untuk rahmatan lil alamin sendiri ini memberikan rahmat atau penerangan Atau memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Mungkin begitu ya. betul, tepat sekali dokter. Dan kalau masuk ke Rumah Sakit Fatma Medica itu langsung ditangani tanpa harus tanya lagi. Ini bagaimana biayanya atau bagaimana dia membayar atau siapa kamu, kan nggak ada. Betul sekali dokter. Ini bicara pelayanan ya dok ya. Tentunya nanti bicara pelayanan kita bahas tuntas di selanjutnya. Tapi ini mengenai tentang pelayanan yang berhubungan dengan rahmatan lil alamin, betul sekali, yaitu tidak membeda-bedakan. Dan yang pasti untuk pasien yang masuk PGD baik itu rawat jalan pasti kita tangani langsung di pelayanan dan tidak membeda-bedakan atau tidak ditanyakan terlebih dahulu penjaminnya dari mana atau seperti apa. Yang penting pasien bisa tertangani terlebih dahulu. Oke, berarti emergency-nya itu apa dulu? Ya, Betul sekali dokter. Terus divisi itu ada pelayanan terbaik. Apa maksud dan maknanya itu pelayanan terbaik di visinya Rumah Sakit Fatma Medica? ya, bicara terbaik yaitu ikhtiar kami atau bentuk usaha untuk memberikan sepenuhnya yaitu pelayanan yang paripurna. Jadi yang terbaik di sini kami ingin memberikan suatu pelayanan yang dibutuhkan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bagi begini. Ya. SDM. Oke. Gimana SDM di Rumah Sakit Fatma untuk memberikan pelayanan terbaik? Ya, tentunya dokter untuk bicara SDM yaitu bicara tenaga. Kita menyajikan untuk tenaga yang profesional, berkompetensi serta berdedikasi atau beredukasi. Contoh perawat yang ditentukan dengan adanya yang telah lulus kompetensi seperti itu. Punya STR semua lah. Pasti kami jamin seperti itu dokter, karena kan Sebab kalau nggak tersertifikasi kan nggak bisa melayani pasien. betul sekali. Selain Semua sudah punya STR dan itu pasti punya SIP kan, surat izin praktek. ya benar Dokter SIP-nya lengkap, perawat juga SIPP, surat izin praktek perawat. Bidannya juga sama. Surat izin praktek bidan. Ya. Kalau tenaga yang lain? Untuk tenaga lain selain dari dokter, bidan, perawat, ada juga penunjang, yaitu dari contoh laboratorium, biologi, itu justru yang pasti ada izinnya juga sama dan harus melalui dari
kompetensinya atau dari profesi masing-masing, serta nanti diadministrasikan registrasi melalui Dinas Kesehatan. Oke. Seperti itu. Kalau yang di IGD dokternya sudah pelatihan apa saja? Oh, baik. Itu kan ada ACLS, ada ATLS, mereka sudah pelatihan itu enggak di Rumah Sakit Fatma? Untuk pelatihan di dokter, pastinya adalah telah melakukan pelatihan dasar kegawat darurat, contoh BTCLS, PPGD, ACLS sudah terpenuhi semuanya. Sudah ya? Ya, selain dari untuk formal, jadi pendidikan yang formal, dia juga beliau yang ada di IGD sudah melewati dari Pelatihan. tersebut. Semua sudah tersertifikat. Semua sudah tersertifikasi. Oke. Terus lanjut. Misinya apa? Oke. Rumah Sakit Fatma. Yang pasti seperti yang saya informasikan, pertama adalah memberikan layanan terbaik, prima, dan paripurna. Kita akan memberikan layanan yang secara komprehensif, menyeluruh, serta memberikan yang terbaik. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan yang bermutu. Kita ketahui bersama, dokter, Rumah Sakit Fatma Nika adalah rumah sakit rujukan. Jadi yang dari PPK 1 Kelas apa ya? Rumah sakit kelas apa? ya, Rumah Sakit Fatma Nika adalah rumah sakit kelas C. Kelas C ya? Kelas C. Oke. Betul sekali. Kita dinyatakan rumah sakit kelas C dan kita adalah rumah sakit rujukan. Seperti itu. Rumah sakit rujukan ini adalah rumah sakit yang mana dari PPK 1 untuk puskesmas, klinik dokter, atau bidan praktek itu bisa dirujuk ke Rumah Sakit Fatma Medika. Atau dari kelas tipe atau dari kelas D ya? Bisa ke Rumah Sakit Fatma. Bisa. Oke. Terus apa lagi misinya? Oke, baik, selanjutnya untuk setelah itu yaitu menyediakan, tentunya dokter ini yang paling penting, rumah sakit ini berkembang dan bagus itu adanya sarana dan prasarana. Nah, tentunya Rumah Sakit Fatma Nika dari tahun 2014 ada tren kita itu yang awalnya sarana prasarananya tidak mempunyai, ini terus berkembang dan meningkatkan untuk sarana prasarana. Contohnya yang paling terbaru dari WSG itu sendiri. Kami juga ada WSG apa? WSG kehamilan yang 4 dimensi. 4 dimensi. Ini yang banyak sekali atau digemari oleh Ibu hamil. Ibu hamil. Oke. Ya, WSG 4 dimensi. Kemudian kami ada juga yang akan launching, insya Allah dalam waktu dekat ini, yaitu CT scan. Oh, CT scan. CT scan. Habis ini ada? Habis ini ada dalam waktu dekat ini. Oke. Lalu sarana prasarana lain. Baik. Oke. Itu tadi yang pelayanan yang sarana prasarana. Sarana prasarana. 2014 belum ada CT scan, belum ada USG 4 dimensi. Sejak kapan kalau yang USG 4 dimensi di Rumah Sakit Fatma? USG 4 dimensi ini kami adanya di tahun 2020 akhir atau 2021 gitu, dokter. Ya, ini kita mengikuti tren dan teknologi juga. Kan dulu kan adanya USG 2 dimensi. Nah, setelah itu kita mengikuti seiring berkembangnya teknologi tentang medis atau kedokteran, kita adanya USG 4 dimensi dan pasti didukung dengan operator dari dokter opsinya. Oh, oke. Ya. Terus habis itu CT scan sudah ready tapi belum operasional. Ya, betul sekali, dokter. Jadi insya Allah secepatnya kita akan beroperasional. Oh. Yang CT scan. Terus, oke, visi misi mungkin rangkumannya sudah diterangkan oleh Mas Petrus dengan lengkap. Kita masuk ke pelayanan Rumah Sakit Fatma Medika. Walaupun tadi disinggung sedikit demi sedikit pelayanan. Di Rumah Sakit Fatma ada dokter spesialis apa saja? Untuk dokter spesialis di Rumah Sakit Fatma, dokter, kami ada 27. Banyak sekali, dokter. Insya Allah untuk mengenai kebutuhan dasar atau
dari kebutuhan dari spesialis yang ada rumah sakit tipe C kita terpenuhi semua. Contoh salah satu yang paling digemari yaitu dokter penyakit dalam. Kita ada 3. Kita ada berapa Pak dokter penyakit dalam? Baik, untuk dokter penyakit dalam di poli penyakit dalam kami ada 3, yaitu dokter Hesti, dokter PP Agung, serta dokter Fendi. Oke, kenapa kok harus 3? Kok nggak 1? Kok nggak 2? Kok harus 3? Kenapa? Nah, ini menarik dokter. Kenapa harus 3? Saking banyaknya peminat pasien dan kita harus memenuhi kebutuhan dari jam pasien berkunjungnya. Jadi Oke, ada yang dokter Hesti jam berapa? dokter Hesti ini jam 8 sampai jam 12. Dokter Hesti itu jam 8 pagi Jam 8 pagi. sampai jam 12 ya. Dokter, kemudian? Dokter Fendi. Ini dokter Fendi dilanjut. Jadi sambung dokter ya. Dokter Fendi jam 12, yaitu sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3. Dokter Fendi itu jam 12 sampai jam 3. Betul. Oke, terus Selanjutnya yaitu yang satu lagi jam berapa? PP Agung. Dokter PP Agung itu jam 3 sampai selesai. Jam 3 sampai selesai. Oke, berarti jam 8 sampai jam 12 ada dokter Hesti. Dokter Hesti. Kemudian dokter Fendi jam 12 sampai jam 3. Dilanjut. Ya. Terus kemudian jam 3 sampai jam 7. Jam 7 malam. Jadi bisa jadi pernah dokter. Jadi saking banyaknya itu jam 6 atau jam 7. Oke, berarti yang sore ada. Dari pagi sampai sore ada dokternya terus. Full. Mantap. Dokter penyakit. Mantap rumah sakit Fatma Medika untuk Betul, poli betul. penyakit dalam. Betul. Jadi pasien yang membutuhkan untuk perawatan poli penyakit dalam, kami dari full day ada dokternya. Dokter penyakit. Betul. Oke. Kita membahas yang 4 dasar dulu. Jadi yang penyakit dalam sudah. Kemudian kita masuk opsin. Kita punya rumah sakit Fatma punya berapa dokter opsin? Untuk dokter objin sama dokter kita punya 3 dokter objin atau 3 juga. 3 juga. Ini karena memang mungkin kita ada 3 tersebut saking banyaknya juga ya permintaan dari pasar pasar ya. Jadi permintaan atau minatnya ini kita memenuhi 3, yaitu dokter Edika, kemudian ini ada perempuan dokter Silvi, kemudian lalu ada dokter Hoff yang ada di rumah sakit Fatma. Jam berapa jam prakteknya? Untuk praktek dari ini insya Allah maksudnya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu insya Allah ada penyakit objinnya. Pagi itu diisi oleh dokter Silvi. Dokter Silvi itu mulai dari jam 7:30. Jam 7:30 sampai jam 10. Kemudian dilanjut dengan dokter Edika. Dokter Edika, lalu setelah itu dokter Hoff. Dokter Edika ini kemungkinan jam 10 sampai jam 12. Jam 11-nya sebelum dokter Edika itu ada dokter Hoff. Jadi masyarakat atau pasien tinggal memilih untuk ke objin. Kalau mau USG bisa langsung datang dengan pilihan 3 dokter. 3 dokter di rumah sakit Fatma dan ada yang perempuan. Ya. Kan mungkin ada ibu-ibu yang saya nggak mau sama dokter yang laki-laki, mungkin begitu ya. Makanya ada yang perempuan. Kami menyediakannya perempuan untuk ibu-ibu yang lebih memilih untuk mungkin lebih leluasa ya dokter. Untuk ibu-ibu atau para bunda yang ingin ke dokter objin. Oke. Terus tadi saya dengar hari libur, hari Sabtu ada? Ada. Untuk hari Sabtu dokter penyakit dalam ada. Oke. Yang menarik itu adalah hari libur. Oke. Hari libur itu banyak orang itu kan Sabtu Minggu libur. Dari 2 yang sudah disebutkan penyakit dalam sama kandungan objin itu ada. Ada dokter. Ini yang menarik ya. Untuk hari libur kita tetap beroperasional dalam poli. Maksudnya di hari Sabtu contohnya itu kita ada poli penyakit dalam dan poli objin. Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Untuk hari Sabtu ini untuk poli penyakit dalamnya yaitu diisi dengan dokter Fendi. Dokter Fendi kemarin kita buat video dok banyak banget yang melihat di YouTube.
Itu Oke. Dr. Fendi. Terus Minggu? Dan untuk hari Minggu Dr. Fendi juga. Berarti Sabtu itu ada dokter kandungan dan dokter penyakit dalam yang praktek. Kemudian yang Minggu itu dokter penyakit dalamnya praktek. Oke. Kita lanjut. Spesialis anak. Spesialis anak kami ada 2 dokter. Ada 2. Rumah sakit Medika ada 2, yaitu Dr. Erwin dan Dr. Esti. Oke. Prakteknya Untuk Dr. Erwin ini prakteknya di pagi hari, Dr. Esti sore. Jadi sore sampai malam Dr. Esti. Untuk yang pagi adalah Dr. Erwin. Dimulai jam 8 untuk Dr. Erwin. berarti pagi ada, sore ada. Sore ada. Sabtu Minggu? Sabtu Minggu ada. Mohon maaf, Sabtunya saja yang dokter anak adalah Dr. Esti di pagi hari. Oh, berarti Sabtu ada dokter ST pagi, Ya. ada dokter penyakit dalam pagi, Ya. ada dokter kandungan pagi. Pagi. Oh. Kalau hari Minggu Adalah hanya dokter penyakit dalam. dalam. Yang dokter kandungan sama dokter anak tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita lanjut. Ya. Bedah. Untuk bedah kita ada 2 dokter. Adalah Dokter Agung dan Dokter Budi. Budi. Betul sekali. Dokter Agung dan Dokter Budi. Dokter Budi. Ini untuk yang Dokter Budi adanya di jam pagi, Senin sampai hari Jumat. Kemudian untuk Dokter Agung ini agak siang jadwalnya. Siang. Siang. Oke. Di Jatian. Nggak ada libur. Di Sabtu Minggu nggak ada. Minggu Dokter bedah belum ada. belum ada. Kalau ada emergensi, Emergency untuk dokter bedah yang pasti nanti Data. di data. Ya, Oke. betul sekali. datang ya. Ya. Terus habis itu yang 4 dasar sudah, penyakit dalam sudah, anak sudah, opsin sudah, bedah sudah. Kemudian yang lain. Dokter saraf? Dokter saraf kami ada 2 Ada. di Rumah Sakit Atma Medika ya. Ada Dokter Anggra ini, kemudian Dokter Faris. Nah, yang paling ini adalah Dokter Anggra ini. Dokter Anggra ini maksudnya Senin sampai Jumat itu Ya. praktek. Kemudian untuk Dokter Faris ini jam siangnya dimulai jam 2. Tadi pagi ada dokter Agreni, Ya. yang siang ada dokter Faris. Oke. Kemudian dokter paru. Dokter paru kami ada 1 dokter yaitu Dokter Vino Dini. Adanya di sore hari. Sore. Sore. Berarti kalau cari poli paru itu sore. Betul. Oke. Kemudian poli rehab. Poli rehab. Oke. Ini kami ada 2 untuk poli rehab ya. Rehab ada 2. Rehab ada 2. Spesialisnya ada 2. Spesialisnya ada 2. Oke. Ada Dokter Sari dan Dokter Awiono. Dokter Awi sama dokter Sari. Ya. Ya. Itu Ada hari libur nggak itu? hari libur ada di hari Sabtu. Sabtu siapa? Dokter Awiono. Dokter Awi Sabtu. Dokter Awiono. Mohon maaf sudah. Ini sepertinya Dokter Sari. Jadi bisa jadi salah satunya itu. Oh, berarti Sabtu ada dokter Sari ya? Ada dokter Sari ya? Oh, oke. Terus kemudian poli apa lagi yang belum? Ya, yang paling terbaru nih dok, dan paling digemari di Gresik Utara hanya Rumah Sakit Fatma Medika yaitu poliurologi. Oh, poliuro. Poliurologi. Oke, poliurologi. Ya, Pagi, siang apa sore poliurologi? urologi adalah sore. Oh, sore. Dokter siapa itu? Dokter Kholis. Dokter Kolis. Ya, Oke. Dokter Kolis, poliurologi dan sore hari ini prakteknya ya. Oke. Poli apa lagi yang ada? untuk yang poli itu ada tidak kalah pentingnya adalah poli mata, dokter. Ini Oh, poli mata. ini yang jadi Ini yang saya dengar agak sedikit fantastis ini di Rumah Sakit Fatma untuk dokter mata sejak 2014 sampai hari ini. betul sekali, dokter. Yang katanya ada katarak gratis itu. Nah, salah satu Sudah berapa ribu yang gratis? untuk pasien yang sudah dilakukan operasi katarak gratis yaitu ribuan sudah, dokter. Ribuan. Yang pernah dapat plakat Betul. Iya. dari yayasan yang sudah dioperasi apa? Berapa itu? 1.000 apa 2.000? 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000. Akhirnya dapat plakat itu. Tidak pernah
Ya. Dokter siapa ya dokter mata? Dokter mata kita yaitu Dokter Teguh. Dokter Teguh ya? Dokter Teguh. Dokter Teguh. Itu sampai mendapatkan penghargaan Rumah Sakit Fatma Medika untuk program operasi katarak gratis. Prakteknya Prakteknya hari Rabu. Rabu. Saja untuk Dokter Teguh, yaitu jam 8 sampai selesai. Oh, Ini pasiennya banyak sekali untuk di hari Rabu. oleh karena prakteknya seminggu 1 kali. Banyak sekali. Kemudian ada dokter spesialis apa lagi di Rumah Sakit Fatma? Selanjutnya ada dokter ortopedi. Orto, ya. Ini yang karena Rumah Sakit Fatma Medika ini Dokter orto ini apa? Dokter tulang. dokter tulang, ya, dokter tulang, dokter. Biar sahabat podcast FM ini biar tahu apa itu orto. Sekali. Kalau orang-orang awam kan bilangnya dokter tulang. Dokter tulang, Ya, dokter spesialis tulang. dokter spesialis tulang. Kita punya berapa? Rumah Sakit Fatma. Punya dua. Punya dua. Dokter Zainul dan Dokter Peter. Oh, ada dua. Ada dua. Terus poli apa lagi yang ada di Rumah Sakit Fatma? Untuk poli selanjutnya itu ada poli THT, dokter yang tidak artinya. oke. Ya. Ini Dokter Jamie. Kita punya Dokter Jamie satu orang. Dokter THT kita itu prakteknya Selasa, Rabu dan Kamis. Selasa, Rabu dan Kamis. Itu saya dengar sudah punya alat yang agak sedikit canggih ya. Betul sekali dokter. Kami baru saja maksudnya launching di tahun ini punya alat audiometri. Ini yang Audiometri. Ya, betul sekali. Nggak ada yang alat canggih itu. Yang saya dengar dari masyarakat yang Betul. masuk ke layar. Itu endoskopi endoskopi. Ya. Ya, itu adalah alat yang istilahnya kamera yang dimasukkan ke dalam itu untuk melihat. Tanpa ngawak. Betul. Oh, dilihat dari luar. Nah, ini di Rumah Sakit Fatma bisa langsung dilihat ke dalam dengan endoskop. Dokter THT itu ya. THT. Ada poli apa lagi? Itu saya dengar ada dokter gigi spesialis. Ya, Kita Rumah Sakit Fatma ada dokter gigi spesialis apa saja? betul. Dokter, untuk di Rumah Sakit Fatma Medika selain ada poli gigi, kami ada poli gigi spesialis. Itu ortodonti dengan konservasi gigi. Oh, bedanya. Apa bedanya itu? Untuk ortodonti itu lebih spesifik mengenai tentang struktur. Ya, maksudnya lebih untuk Pasang bekel. ya. Oh, Itu bisa. dokter siapa? Untuk kalau yang konservasi gigi ini adalah Dokter Jaya Tirosa. Kemudian untuk yang ortodonti yaitu Dokter Nduk Rati. Nduk Rate. Betul. Oke. Kalau yang dokter Nduk Rate itu yang ortodonti yang pasang bekel. Ya. Oke. Kalau dokter Rosa, Jayanti Rosa, Dan yang Tirosa untuk konservasi gigi ini lebih untuk estetika. kayaknya saya pernah. Pernah. Dulu agak bokap. Sekarang ini buktinya. Ini buktinya. Sudah rapi. Iya. Ya. Ini 3 ini buatannya dokter Rosa. Jadi sahabat podcast FM, sahabat Rumah Sakit Fatma Medika, jangan lupa ke dokter Jayanti Rosa. Kalau bokap itu bisa pasang gini. Ini saya bokap langsung jadi, dan ini sudah setahun nggak punya keluhan. Tidak ada keluhan, Dok. Nggak ada keluhan. Pertanyaan, Dok. Sakit nggak, Dok, saat dilakukan proses gitu? Saya pernah ke dokter gigi lain. Ya. Kalau menganestesi sakit. Dokter Rosa nggak sakit. Sama sekali ya, mungkin. Bukan sama sekali nggak sakit, ya. Nggak masuk akal lah. Di anestesi sama sekali nggak sakit, tapi enak gitu loh. Ya. Lembut untuk memasukkan obatnya, akhirnya nggak trauma. Kalau yang saya dulu pernah agak sedikit trauma, memasukkannya aja sakit. Mungkin karena sarana prasarana Rumah Sakit Fatma yang baik dan skill dari dokternya. Oh, jangan lupa Pak ke dokter Rosa. Dokter Rosa. Dokter apa lagi yang ada di Fatma? Untuk dokter spesialisnya mungkin itu saja. Yang poli ya? Nah, ini Yang poli. Saya dengar
dokter jantung. Iya. Kenapa? Nah, Dokter jantung. ini tidak Saya dengar sekolah. Ya, betul. Dulu kita ada dokter Adrianus, untuk poli jantung. Ini banyak sekali pasiennya dok. Dan Sampai kemarin dipamiti nangis kayak. pasiennya banyak lagi. Saking sayangnya sama dokter Adrian. Ya, Saking sayangnya sama dokter Adrian sampai dipamiti sekolah. Dokter Adrian ini kan saya dengar sekolah setahun, nanti balik lagi. Nanti balik ya? Iya, balik lagi. Dokter Adrianus akan balik lagi setahun lagi. Jadi kemarin berangkat sekolah bulan Maret dan insya Allah nanti di bulan April 2024, sekarang kan 2023, ya. Itu akan praktek lagi dokter Adrianus. Belum dapat lagi ya? Baik, untuk dokter jantung ini sudah ada tanda-tanda atau sinyal dokter kemarin kita hubungi, masih mencari waktu untuk kita bertemu. Oh, bertemu, sudah janjian? Sudah. Untuk mau praktek di Rumah Sakit Fatima. Oke. Berarti sahabat podcast FM atau sahabat Rumah Sakit Fatima Medika, tenang. Poli jantung sebentar lagi, insya Allah, dan doakan bersama akan buka lagi. Ya, dalam waktu dekat ini, insya Allah. Itu tadi kita membahas rawat jalan Rumah Sakit Fatima Medika. Sekarang kita masuk ke rawat inap. Baik. Ada berapa tempat tidur di Rumah Sakit Fatima Medika? Ya, selain dari rawat jalan dokter, kita ada rawat inap. Tentunya untuk pasien yang membutuhkan rawat inap. Rawat inap. Kita ada 121 tempat tidur dokter. Oke, mungkin 21 dari sahabat Rumah Sakit Fatima Medika ini bertanya, apa saja kelasnya? Kelas 1 berapa titik? Kelas 2 berapa tempat tidur? Kelas 3 berapa tempat tidur? Atau ada VIP-nya? Gitu, dokter. Di Rumah Sakit Fatima Medika terbagi menjadi 4 kelas. 4 kelas? Kelas 1, 2, 3, dan VIP. Oke. Nah, ini yang menarik nanti VIP dokter ya, kita bahas sendiri. Untuk kelas 3, ini kita ada 36 tempat tidur. Banyak. Dari 121, ada 36. 36. Banyak banget ya? Banyak sekali dokter. Berapa tempat tidur satu ruangan? Satu ruangan. Nah, untuk kelas 3, ini 6 tempat tidur. Bisa jadi 6 sampai 7 dokter. Ada yang berbeda-beda. Kemarin atau ada yang 4? Dibuat mbak? Ada yang 4? Ada yang 4. Jadi tergantung dari, kan kita ada lantai 2 dan lantai 3. Ya, seperti itu. Dari 3 sampai 6. Ya. 3 sampai 6 TT. Ya, tempat tidur. Kamar mandinya di dalam apa di luar? Pastinya di dalam. Di dalam. Di luar. Berarti pelayanannya walaupun 6 tempat tidur, tapi ada kamar mandi di dalam. Betul sekali dokter. AC apa kipas? AC tentunya. Oh, kelas 3 pakai AC ya? 3 udah pakai AC. Oh, Rumah Sakit Fatima. Kalau kipas termasuk adin dokter. Kalau kelas 2? Kalau kelas 2, ini yang menarik. Kelas 2, kita 1 ruangan, 2 tempat tidur. 1 ruangan, 2 tempat tidur. 2 tempat tidur. Tidak 4 tempat tidur. Kami jamin tidak 3. Kan saya tahu di tempat lain, bukan 2 tempat tidur. Ya. Oh, di Rumah Sakit Fatima, kelas 2-nya 2 tempat tidur. Memang berbeda. 1 ruangan, 2 tempat tidur. Kamar mandi. Kamar mandi pasti di dalam. Ada AC. Terus dapat makan? Televisi. Pastinya dapat dokter. Untuk makan ini sendiri, setiap pasien yang pasti ada. Kita ada ahli gizi, jadi makannya dipantau dengan tim ahli gizi. Kelas 1? Kelas 1. Nah, ini yang paling menarik. Kelas 1 ini best seller dokter. Kelas 1 ini 1 ruangan adalah 1 tempat tidur. 1 tempat tidur. 1 ruangan 1 tempat tidur, betul. Di tempat lain kelas 1 2 tempat tidur. Ada yang 2. Tapi kayaknya Rumah Sakit Fatima ikut 2 tempat tidur aja ya. Itu kan dokter. Saya kalau mau 1 ruangan isi 1 ya VIP. Kita Rumah Sakit Fatima punya berapa VIP? VIP kita ada 4 kamar.
Oke, kita bicara VIP. VIP Rumah Sakit Fatma sudah 11. Kalau saya ini Rumah Sakit Fatma ini VIP-nya sudah setting sepertinya hotel, seperti hotel. Hotel. Betul. Jadi kayak ada welcome drink-nya, Oh, terus untuk kamar mandi ada air hangat dan air yang biasa gitu. Water heater. oh. Pada bagus ya. Sekelas ruangan hotel, apa kamar hotel lah. Mungkin bisa dilihat ini di gambar ya. Ya. VIP, ruangan VIP. Nanti kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP. Saya dengar-dengar ada VVIP. Nah, ini untuk VVIP Rumah Sakit Fatma Medika ada, cuman ini Tidak dijual. Belum dijual untuk belum dijual untuk umum. khusus untuk siapa? Khusus untuk owner. Oh, Nah, oke. seperti itu. Rawat inap sudah. Ya, Kemudian sekarang kita masuk ke penunjang. Kita kayaknya radiologi ada radiologi ada, yang mau launching CT scan. CT scan. Oke. Fotonya sudah pakai apa? DR, CR atau manual biasa yang dicelup-celup-celup. Baik dokter, untuk radiologi foto ronsen ya dok ya. Ya. Kita sudah teknologi yang tercanggih dengan DR. Oh, sudah. Tidak pakai yang dicelup kayak dulu. Nanti fotonya luntur nanti kalau dicelup. Jadi bisa dicetak Cetak. kecil, besar, bisa. Iya, benar. Kemudian yang lab, Oke, laboratorium kita 24 jam ya dok ya. 24 jam. Bisa, Radiologi 24 jam. 24 jam. Oke. Lab 24 jam. IGD 24 jam. Macam. Dan lab juga kita dengan teknologi yang baru, tentunya segala untuk pemeriksaan, termasuk yang belakangan ini banyak pemeriksaan tes narkoba itu bisa ke laboratorium. Kemarin saya lihat di pertanyaan di Google. Nah. Ada bisa tes narkoba enggak? Ada ya? Ada Tes narkoba. Ada tes narkoba. Banyak sekali parameternya dokter ya. Untuk tes narkoba, tinggal pasien mau yang parameter apa. Kan narkoba itu banyak jenisnya dokter. Ada yang kokain, marijuana dan lain-lain. Itu kita menyediakan semua. Oh, Untuk tes narkoba. kalau poli rehab medik lengkap nggak? Kita bicara rehab medik yaitu tidak lepas dengan fisioterapi dokter. Ya. Itu kita ada polifisioterapi. Polifisioterapi. Oke. Polifisioterapi. Itu alatnya udah banyak sekali. Ada yang namanya traksi, ada yang namanya WD dan lain-lain. Itu contoh dok. Tenggengan untuk leher itu bisa diatasi di polifisioterapi. Itu polifisioterapi. Polifisioterapi. Saraf kejepit. Saraf kejepit. Seperti itu. Bengkak. Trauma setelah aktivitas olahraga, Stroke. untuk pasca pemulihannya bisa di polifisioterapi. Itu rawat jalan dan penunjang kita. Ya. Kamar operasi ada berapa? Oke, untuk kamar operasi ini yang menarik dokter. Kita ada kamar operasi yaitu bisa ada ruangan 2 bed. Berarti kita punya kamar operasi 2. 2, betul. Oh, tidak 1 ya? Tidak, 2 ya? 2 dan itu bisa istilahnya main bareng ya untuk kamar operasi. Yang pasti sudah disarana dengan prasarana fasilitas yang Saya dengar laparoskopi ada. ada dokter untuk laparoskopi ya. Ada ya? Ada di rumah sakit. Berarti bisa laparoskopi di rumah sakit Fatma. Betul. Kamar operasi. Kamar operasi. Kemudian ICU, NICU, PICU, VK, lengkap semua. PK yaitu kamar bersalin bagi bunda-bunda atau ibu-ibu yang melakukan persalinan dengan normal itu bisa di ruang PK atau kamar bersalin. Juga bisa di ruang operasi apabila itu mesti dengan sesar. Oke. Terus untuk pelayanan anaknya ada ruang anak, kemudian ditunjang oleh PICU, kemudian ditunjang sama NICU ya? NICU juga. Jadi kami ada juga PICU dan NICU-nya. Ya. Itu sudah siap ya? Sudah siap dokter. Alatnya lengkap ya? Alatnya lengkap dokter. Kami ada untuk alat NICU dan BSC PEP itu ada di rumah sakit. Lengkap semua. Lengkap. Oke.
Eh, mungkin mungkin kita membahas tentang Rumah Sakit Fatma sudah agak panjang dari tadi sedikit sejarah walaupun sangat singkat ya. Ya. Sangat singkat. Sejak kapan masuk Rumah Sakit Fatma sejak kapan? Mas Badrus ini masuk ke Rumah Sakit Fatma sejak kapan? Oke, sudah masuk di Fatma Medika di 2019 juga. 2019. Makanya tadi kalau ditanya sejak 2014 kayaknya belum seberapa lancar ya. Oke, 2014 secara singkat sudah. Kemudian pelayanan sudah. Terus kemudian visi misi sudah. Mungkin itu hari ini kita bicara. Kami ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, Dok. manajer marketing Rumah Sakit Fatma Media Mas Badrus. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada komplain, Itu. kemudian tentang apapun pelayanan di Rumah Sakit Fatma, Ya. itu ada di bawah Mas Badrus ya. Ya. Jadi kalau ada komplain, mau dimanapun untuk ending komplain, yang saya tahu kan bisa WA, Betul sekali, Dokter. kemudian bisa di Google Ya. atau di sosmednya Rumah Sakit Fatma. Tapi yang paling enak itu bisa langsung ke WA Customer Care. Ya. Oke, Itu- agar bisa langsung ditangani keluhannya, Pas respon. fast respon. Oke, saya kira cukup sekian. Saya terima kasih banyak kepada Mas Badrus sebagai manajer marketing Rumah Sakit Fatma Medika. Oke, sahabat podcast FM, itulah bagaimana gambaran dari Rumah Sakit Fatma Medika, mulai dari sejarah, visi misi, dan pelayanan di Rumah Sakit Fatma Medika. Mungkin besok kita akan ketemu lagi. Hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Salam sehat, salam sahabat sehat Anda dari Rumah Sakit Fatma Medika dari podcast FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.